Isigo itu bukan cuma jualan alat aja ya, yang unit yang mati, lebih ke ya. Solusi ya. solusi. Ya, masalahnya Telegram tuh dampak teroris loh. Kenapa nggak pakai WhatsApp atau yang lainnya gitu, Line gitu? Emang seperti apa notifikasinya? Apa saja contohnya Om? Contoh notifikasi Cukup punya handphone atau akun email dan Telegram. Dari segi apa ya, pengembangan, dari segi inovasi, produktivitas ya. Isigo selalu berusaha untuk yang terdepan. Oke. Sobat Isigo TV, salam satu koordinat. Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan nih untuk sharing terkait dengan aktivitas para tim support yang ada di Isigo GPS dalam memberikan training. Ya, saya juga bingung ini mau diberikan tema apa ini bincang-bincang kita sore ini. Tapi yang pasti sore ini atau pada kesempatan kali ini kita akan sharing saja mengenai aktivitas dari tim support. Kira-kira fitur-fitur apa sih yang paling sering mereka sampaikan kepada user pengguna ya? Atau balikannya, justru feedback seperti apa sih yang mereka dapatkan ketika memberikan training? Nah ini kan menarik nih untuk sama-sama kita diskusikan ya. Dan kami berharap sih agar nanti calon-calon pengguna yang lainnya juga bisa memanfaatkan feedback-feedback yang sudah diberikan oleh tim support kita terkait dengan kebutuhan operasional di masing-masing user tentunya. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja perkenalkan saya dari tim support Isigo. Kali ini ditemani dengan para penggawa-penggawa support Isigo GPS nih. Kita perkenalkan dulu ya. Dari yang paling junior dulu nih. Benar. Yang paling junior dilihat nih, dari akar giginya udah keluar. Oke, ini dengan Om Yudit. Nah, Om Yudit ini udah malang melintang di dunia GPS ya. Mulai dari GPS gede gaban ya sampai GPS-nya super apa Om? Korek api ya. Om ini sudah pernah merasakan Istilahnya saksi sejarah lah. saksi itu. Oke, di sebelahnya ini ada bikers yang merangkap IT support ya sebenarnya. Yang hobinya dia keliling-keliling sekalian ngetes GPS. Oke, gimana Om Ardi? Ini masih keliling dengan Vespa nih? udah enggak, sekarang Vespanya udah di museum kan Pak? Di museum kan. Kenapa? Gara-gara GPS? Udah bukan gara-gara GPS, gara-gara jadi kemana-mana pakai Vespa agak gede juga ya. Oh. Pengeluaran bensinnya. Operasional ya. Operasional jadi gede banget. Ini gara-gara GPS nih, pas ketres ini ya sama ini. Fuel consumption-nya udah ketahuan ya. Bukan karena GPS sih. Jangan lebih jujur banget, kenapa? Lebih karena ke bensinnya sih Pak. Vespa parah sih. Oke, nah berlanjut dari bikers paling sebelah kiri nih, ini salah satu tim yang paling jauh nih dari kantor nih. Rifan nih. Gimana Om Rifan? Udah berapa lama gabung di Isigo? Kurang lebih 1 tahun Pak. 1 tahun. Iya. Berarti udah mau siap jalan ya? Kalau Iya. bayi 1 tahun mau jalan ya? Iya. Oke. Kita doakan biar Rifan biar cepat lari ya Pan ya. Oke, sobat Isigo TV, ini kan tadi di awal kita minta tim support ceritakan ya kira-kira selama mereka beraktivitas interaksi dengan customer itu fitur apa sih yang paling sering mereka banggakan yang dimiliki oleh Isigo GPS ini yang dapat dimanfaatkan, lalu seberapa penting sih fitur itu diimplementasikan. Nah langsung aja ya, ini kan kalau saya lihat nih dari fitur-fitur Isigo GPS itu kan bukan sekedar ngirim data saja ya. Sorry, Isigo itu bukan cuma jualan alat aja ya, yang unit yang mati, Lebih ke solusi ya. Solusi. Ya, kalau jualan alat GPS mas sekedar ngirim data long led mas semua juga bisa ya. Semuanya bisa. Tapi Isigo GPS ini berupaya untuk memberikan solusi dari kebutuhan-kebutuhan akan transportasi atau pemeliharaan kendaraan seperti itu ya. Nah, kira-kira dari berbagai macam fitur nih, mulai dari ada fitur dashboard yang cukup menarik, informasinya lengkap, lalu fitur real time monitoring yang fleksibel, notifikasi, bahkan sampai lebih kompleks kayak DO dan utilisasi itu kira-kira fitur apa nih yang paling
sering om-om ini sampaikan? Siapa dulu yang menjawab nih? Saya dulu ya. Ardi silakan. Ardi. Sejauh ini saya jelasin customer sih, customer lebih prefer ke fitur kita yang menggunakan notifikasi, Pak. Jadi kebanyakan yang saya kunjungi, customer saya kunjungi, Ya. dia jarang punya control room ya. Jadi gitu. dia nggak selalu harus memantau kendaraannya. Jadi dia lebih ke notifikasi. Jadi kalau kendaraannya udah sampai tujuan, Berarti karakteristik customer di situ ada dua ya? kedua. Ada yang memang mereka mempunyai tim khusus untuk monitoring, dan ada yang memang tidak memiliki tim khusus monitoring. Iya. Nah kebetulan nih Om Ardi paling sering yang Paling mana sering nih? yang nggak ada control room sih, Pak. Oh, control room. Iya, dia Jadi lebih- fitur apa yang bisa dimanfaatkan nih untuk customer yang memang tidak memiliki tim khusus untuk monitoring? Fitur itu, Pak, fitur notifikasi itu. Notifikasi. Dari mana sih notifikasinya? Dari Telegram ya. Telegram juga masuk dan ke email. Masalahnya Telegram tuh dampak teroris loh. Enggak. Kenapa nggak pakai WhatsApp atau yang lainnya gitu? Line gitu. Kalau atau Telegram. tahu saya Telegram lebih dia nggak makan banyak memori, Pak. Ya. Oh, keunggulan itu ya, Keunggulan itu, Pak. memori. Yang Makanya makan isinya banyak pilih memori. Telegram ya. Telegram. Jadi bukan karena teroris ya. Bukan karena teroris. Bukan. Lalu Kita yang kedua? Yang kedua ya karena Telegram nggak banyak spam sih, Pak ya. Oh, nggak dianggap spam karena Iya, menggunakan akun ya? Iya, menggunakan akun, Bukan ya. menggunakan nomor GSM ya? Oh, jadi Iya, gitu menggunakan ya, nomor. sobat Isiko TV. Jadi keunggulan Bisa gitu. penggunaan Telegram begitu ya. Emang seperti apa notifikasinya? Apa saja contohnya Om? Contoh notifikasinya ketika dia masuk ke dalam tujuan tuh tempat bongkar, dia akan dapat notifikasi tuh, Pak. Seperti dia masuknya jam berapa, durasi di dalam di dalam lokasi bongkar jam berapa jam, sampai link ke Google Map dia bisa langsung ke Lengkap jadi ya? Lengkap dia. Jadi ada durasi, ada timestampnya ya? Timestampnya Itu ada. masuknya kapan, berapa lama di dalam lokasi tersebut? Iya. Sampai ada linknya, mapnya. Sampai ada Itu link. pakai map apa? Google Map kita. Oh, Google Map ya? Iya. Nah, kaleng-kaleng ya? Nggak kaleng-kaleng. Mapnya map Google ya? Map Google. Kita udah banyak ke Google Map ya. Berarti Google Map itu termasuk semua fasilitasnya ada ya? Semua. Kayak Street View ada nggak? Street View ada. Ada. Sampai Monitoring traffic traffic ada juga. ada juga. Oke. Oke, jadi kalau dari Om Ardi paling sering itu ya, Paling sering itu. membanggakan notifikasi. Emang seberapa real time sih notifikasinya? Real time kami itu cukup real time ya. Jadi kalau kendaraan dia posisinya on, dia per menit kan ya. Oke. Kalau dia kondisinya off, dia per jam ya. 1 jam per 60 menit ya. Jadi cukup real time ya. Nah, kira-kira selain tadi keluar masuk GFN, notifikasi apa lagi nih yang dimanfaatkan oleh user kita? Kalau kita ada notifikasi namanya vehicle parameter ya. Jadi kita mau bisa forbidden parking. Jadi kalau Jelasin dulu nih ke Sobat TV nih, forbidden parking itu apa sih? forbidden parking itu adalah di pembatasan parkir. Jadi kalau kita setting di awal kendaraan nggak boleh parkir lama-lama atau kita set 60 menit, ya ketika kendaraan lebih dari 60 menit dia akan notifikasi. Oh, jadi Kita juga ada driving ada itu semua di set oleh user ya? di set sama user di awal. Oke, jadi Sekali aja ya. Oke. Oh, jadi gitu Sobat Isiko TV ya. Jadi notifikasi ini jadi jualannya utama Om Ardi nih. Ya. Artinya bagi pemilik tracking yang nggak punya tim monitoring, tenang aja, cukup punya handphone atau akun email dan Telegram, Ya. maka setiap kali kendaraan kita keluar masuk pool, setiap kali kendaraan kita ada overspeed misalkan ya, Overspeed. ada kelamaan parkir ya, tidak kirim data GPS itu pasti notifikasi ya, Notifikasi. melalui Telegram dan email ya. Email. Jadi tenang aja, nggak perlu bayar orang untuk monitoring, ya cukup punya gadget saja dan Gadget akun aja, Telegram ya. Langsung ke gadget ya. Oke Om Ardi, saya notifikasi siapa nih? Om Rifan. Kira-kira Om Rifan paling seneng kalau informasi ke user itu tentang apa nih? Itu tentang biasanya itu bagian dispatcher itu ada yang namanya menggunakan DO, Pak. DO, Iya. waduh lebih kompleks nih, Sobat Isiko TV nih. Ini kalau tadi kan praktis ya, notifikasi. Ini Om Rifan paling seneng ngejelasin DO nih, kayaknya master DO nih. Oke, gimana tuh? Ya biasanya jelasinnya gimana? Biasanya itu menggunakan DO yang tidak biasanya customer tidak mau input DO, Pak. Oh, customer nggak mau ikut DO. Iya, oke. istilahnya kalau di DO kita itu adalah DO utilisasi atau ritase. Oke, jadi ini untuk
customer yang memang tidak memiliki tim untuk Bagian yang input ya dispatch. dispatchernya ya. Iya, betul. Yang input DO. Oke. Jadi yang solusi dari situ apa nih kalau seperti itu? Eh, Gunakan apa nih? Gunakan utilisasi Pak. Utilisasi. Apalagi tuh enak kasih utilisasi, kayaknya enak deh. Utilisasi apa? Itu jadi gimana? Fungsinya apa? Manfaatnya apa tuh utilisasi? Fungsinya itu dalam satu ritase itu dia kegiatannya hanya misalkan contoh asal dan tujuan. Oke, misalkan dia kegiatannya asal dan tujuan. Iya, Oke. muat dan bongkar. Mhm. Nah, lalu kita setting di dalam settingan si utilisasi tersebut. Oke, jadi di setting dulu ya. Iya, jadi Satu hanya- aktivitas itu mana saja gitu ya. Iya, betul. Follow alurnya ya. Iya. Oke. Itu dalam satu settingan saja sih. Setelah itu udah tanpa harus input dispatch, maka report tersebut utilisasi akan muncul. Apa sih yang didapat dari report utilisasinya Om Rifat? Dalam report yang didapat Di utilisasi itu, ya? Iya. Apa Ada saja reportnya? Data saja? Data apa saja? data ya asal Oke, asal. Jadi setiap kali semua tipe GFN yang sesuai akan dapat ya iya, nama akan dapat. GFN-nya ya. Iya, dalam satu ritase. Oke, lalu durasi ke GFN berikutnya juga dapat ya? Iya. Dan Oke. berapa lama di dalam GFN asal itu. Oke, jadi mulai dari misalkan nih alur pertama di asal, Iya. alur kedua itu tujuan, Iya. alur ketiga pull. Betul. Itu dalam satu aktivitas misalkan. Iya, betul, Pak. Jadi setiap kali keluar dari asal sampai ke tujuan itu Tujuan, kehitung durasinya hitung ya. durasinya. Di dalam tujuan juga durasinya ada, Iya, betul. gitu ya. Wah, enak dong jadi dong. Iya. Si trackingnya ya. Iya. Jadi tanpa perlu input DO dia cukup tahu ya. Pokoknya kalau dia masuk asal tujuan pull itu satu read gitu Iya. ya. Jadi kalau Rifat senangnya Iya. infonya Banyak sih. ritase Iya. ya tentang Iya. utilisasi ya. Utilisasi. Itu ada dashboard juga ada informasinya Di juga. dashboardnya juga ada utilisasi. Iya, Berapa kali ritase? terkadang kan ketika kita menawarkan konsep DO ke customer, terkadang kan mereka rada keberatan ada pekerjaan tambahan nih untuk Iya. input DO secara manual. Oke. Makanya mungkin bagi tim gitu Iya. ada alternatif lain untuk mengenalkan fitur baru di luar DO itu yaitu utilisasi yang konsepnya hanya setting satu kali secara report akan terus didapat. Jadi sangat membantu ya untuk Menghitung user yang ritase. tidak memiliki tim dispatcher ya. Dispatch. Oke, menarik. Notifikasi, utilisasi. Kalau yang ini kayaknya reboisasi dong ini tuh kayaknya. Kira-kira nih selama hidup mulai dari yang tadi Isigo jualan GPS di Gaban apa tuh kira-kira Nah. paling seneng tuh nerangin apa sih ke si user, fitur solusi apa sih yang paling enak disampaikan ke user? Ya sebenarnya dari dua rekan saya ini menawarkan atau menjelaskan fitur-fitur yang ada, ya pasti itu juga pasti dijelaskan ke customer. Oke. Nah di luar itu ya karena konsep web yang terbaru ini ada dashboard untuk safety. Oh, safety ya. Ya, Oh, untuk safety, makanya Sebentar. Emang ada banyak dashboardnya di situ? ada beberapa Oh, sih ada penambahan istilahnya progres lah dari Oh, web oke. yang lama. Jadi ada dashboard ke yang safety baru. sekarang nih ya. Ya. Jadi ada dashboard safety, dashboard Utilisasi. oh ya. Iya. Delivery order, Iya. dashboard Temperatur ada ya katanya ya? temperatur, Oh, temperatur. lengkap sobat. Pokoknya Jadi- aman lah ya, tinggal pakai ya. Kayak gimana dashboard, silakan. Iya, karena kan terkadang kita harus tahu dulu nih karakter customer atau apa ya istilahnya Kebutuhannya ya. kebutuhannya seperti apa. Oke. Jadi apa yang kita jelaskan itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Oke. Nah, karena secara defaultnya unit tipe GPS kita itu udah bisa support untuk sistem safety, Oke, safety ya. Ah. Berarti driving behavior ya. ya driving behavior, makanya kita juga perlu mengenalkan itu ke customer. Jadi bukan sekedar tracking, tapi ini udah selangkah lagi lebih advance bagaimana kita bisa mengcapture perilaku pengemudi ya. Iya. Oke, mantap. Ini seperti apa itu outputnya tuh? Ya, kalau safety sendiri kan yang berhubungan dengan Ya. karakter Speed, mengendarai ya itu ada overspeed kalau udah jelas. Speed, oke. Terus has acceleration yaitu itu istilahnya kalau driver Akselerasi mengemudi tiba-tiba ya. Iya, kayak secara Drastis. awamnya tuh
ngegas secara mendadak Mendadak, gitu. Nah, oke. itu akan bisa cepat diketahui. Lalu pas brake berarti dia rem secara mendadak juga akan record. Lalu yang satu lagi pas corner Nikung ya. pastinya nikung Sama impact terakhir ya. yang terakhir tuh impact. Nah, jadi itu semuanya itu ada formula perhitungan untuk performance-nya ya. Jadi ini kalau misalkan saya jadi pengusaha terakhir, jadi saya tahu nih ya, ini performa driver saya nih sudah ugal-ugalan atau enggak begitu ya? Ada gitu ya. Iya, benar. Itu ada rapotnya tuh, ada laporannya tuh. Ada laporan. Iya. Oh, Jadi- mantap kan? Jadi ada laporan performance driver. Apa namanya kalau di Isigo sebutnya? Di DMS ya. Apa tuh DMS tuh? DMS itu Driver driver Management management system. Waduh, jadi semacam rapotnya si driver ya? Ya, jadi ada penghitungan performance-nya. Bagaimana perhitungannya? Jadi Warna juga. di kita ada bobot ya. Jadi kalau setiap ada kejadian event pas break, pas counter rush, itu kan dihitung nanti per tanggal dia akan ada performance-nya. Jadi ada bobotnya masing-masing. Ada Misalkan satu kali harsh braking dapat 1 Dapat poin, poin. sekali overspeed dapat 1 Dapat satu poin poin. gitu ya. Sehingga paling banyak poinnya itu akan ada skala nilainya ya. Iya. Oke, tinggal itu bisa diatur di adjust ya. Iya. Setiap bisa kebutuhan parameter bisa ya. Iya. Fleksibel ya. Jadi kalau penjelasan secara awam ya kayak umpamanya driver udah mulai jalan oleh GSI ya. Nih saya kasih skor 100 nih buat kamu. Jadi biasanya berguna untuk Untuk yang bawa konten berbahaya serta untuk Kemenhub ya kalau nggak salah ya. Menhub. Betul ya? Kita udah integrasi juga ke Menhub, Pak. Ah, yang benar nih. Yang benar, Pak. Oh, Coba oke. coba Jadi kita. integrasi ke Kemenhub. Ke Menhub, Pak. Maksudnya Kita terapa? kita udah ke Menhub, sudah ke Kementerian Lingkungan Hidup juga, Pak. Jadi kita Bolimbah ya, oh iya benar ya. Bolimbah. Orang yang bolimbah harus bahaya, nggak boleh sembarangan ya. Iya. Butuh tuh fitur itu. Jadi kayaknya Om Yudit sama Om Ardi ini customernya kebanyakan apa namanya ya, Iya. ikut project Kemenhub sama ini ya, kayak Iya, di iya. Kemenhub ya. Oke. Oke, jadi tadi Om Yudit lebih apa lagi nih menjelaskan tentang driving behavior, bagaimana data dari GPS itu bisa mengambil data-data performa dari driver. Oke, menarik. Nah, sekarang itu kan tadi kan dari sisi operasional ya. Nah, kalau dari sisi perawatan gimana nih tim workshop bisa memanfaatkan apa sih tim bengkel dari si customer? Om Rifan mungkin atau siapa ya? Mau jelaskan silakan. Sulit. Yang biasa berhubungan sama mekanik siapa nih? Ya sebenarnya ada fitur di kita itu namanya maintenance. ya. Maintenance. Ya, Oke. maintenance itu berarti istilahnya supaya tim workshop ya. Workshop ya, Tim tim workshop ya. bisa Bengkel ya? monitoring, ya tim bengkel bisa monitoring Armada. ya armadanya dari segi maintenance-nya. Jadi umpamanya dari perawatan, jadi istilahnya kita Schedule ya. Om? di schedule dulu, jadi nanti mereka dapat notifikasi sebelum atau mendekati masa servis. Oh, jadi ini fitur untuk reminder ya. Reminder. Nah, iya. Reminder servis berkala ya. Servis berkala. Kalau servis berkala kan hitungannya by kilometer ya. Jadi kita tentuin dulu maksimal kilometernya kendaraan jalan berapa kilometer. Oke. Nah sebelum mencapai kilometer tersebut kita diinfokan by tadi. Misalkan nih saya mau ganti oli per 10.000 kilometer, Ya. nanti pada kilometer 9.000 saya dapat notifikasi ya. Bisa. Ya, Bisa. Enak tim workshop tinggal oh iya nih ganti oli gitu ya. Oke. dua kali ya artinya. Jadi Oh, sebelum 2 kali? Ya, sebelum- Bonus obat ya Isigo TV 2 kali dapat 2 kali lewat notifikasi. sebelum kilometer yang jadi tembak. Nah, saya dengar-dengar ini ada yang paling terbaru dari Isigo tuh ada dashboard real time di timeline ya. Artinya nih bagi pemilik barang yang mau monitoring pergerakan barangnya itu bisa secara real time dan dapat estimasi waktu. Itu Iya. bisa dijelaskan enggak? Biar nanti pemirsa Isigo TV ini biar dapat insight nih. Wah, fiturnya seperti apa sih ini? gimana ya? Jadi kita lagi membangun satu fitur ya. Jadi fitur itu adalah delivery order by rute checkpoint. Rute checkpoint. Ya, jadi- sorry, saya tanya dulu nih Ya. Om Ardi. Jadi, misalkan nih saya mau ngedrop barang dari rumah saya ke rumahnya Om Ardi. Ya.
saya harus buat rute dulu. Rute dulu. Tapi dalam bentuk checkpoint ya. Untuk checkpoint. Misalkan dari saya ke Rumah Ardi, saya membuat 5 titik checkpoint. Ya, Itu bisa ya? bisa. Jadi setiap perjalanan dari asal ke tempat tujuan dibuat checkpointnya di mana aja. Jadi ketika kendaraan sampai checkpoint tersebut, itu juga bisa dapat alatnya juga. Oke. Jadi juga bisa menghitung estimasi juga. Wah, ini mantap ini. Nanti Estimasi. outputnya juga ada output keterlambatan atau tidak terlambat. Jadi Gitu. misalkan nih, saya mau input DO nih dari rumah saya ke rumah Om Ardi. Misalkan jaraknya itu 10 kilo ya. 10 kilo. Berarti saya harus input dulu 10 kilo ya. Iya. Durasinya misalkan jarak waktu tempuhnya misalkan 30 menit ya. Ya. Berarti saya harus input 30 menit. Di input di awal ketika penginputan DO input tadi itu estimasi kilometernya berapa sama estimasi durasi perjalanannya. Nanti akan dapat output terlambat atau tidak. Oh, jadi bisa diukur ya antara standar kilometer dan standar durasi Iya. dari sebuah rute dikomparasi dengan real time-nya ya. Dengan real time-nya. Misalkan nih, tadi kan dari rumah saya ke rumah Mari 10 kilo ya, Iya. dengan jarak tempuh 10 menit ya. Iya. Berarti kalau misalkan saya sudah menempuh 5 kilo, berarti kan saya udah 50% kan ya. 50%. Tapi Jadi ada. waktunya itu saya masih 2 menit misalkan. Berarti kan saya lebih cepat ya, artinya dalam waktu 2 menit saya udah nyampe 50% ya. Iya. Jadi Nah, itu pasti nanti ada indikator ada statusnya. apa saja kalau Statusnya itu Lebih cepat ya? Lebih cepat. Oh. Nanti ada lebih cepat, nanti kalau keterlambatan ada terlambat. Oke. Jadi saya dapat nih poinnya nih sobat Isigo TV ini. Jadi maksudnya Om Ardi dan kawan-kawan ini adalah di Isigo tuh sudah ada loh tools ya, atau dashboard untuk memonitor secara real time apakah barang yang sedang dikirim ini punya potensi keterlambatan atau tidak. Iya. Gitu ya Om ya? Iya, benar. Nah, sehingga manfaatnya itu adalah dari sisi pemilik truk, dia bisa mempersiapkan nih ya. Iya. Bisa mempersiapkan schedule berikutnya, forecast berikutnya ya. Iya. Nah, kira-kira nih kendaraan gue nih mau gue pakai untuk bawa barang siapa lagi nih, ya nggak? Karena ini ada kemungkinan datang lebih cepat, betul nggak? Nah, dari sisi pemilik barang dia udah siap-siap duluan kok. Oh, ini barang mau datang nih, gue harus siapin tim di gudang biar cepat prosesnya gitu ya. Iya. Mantap ya. Mantap. Kembali tadi yang di rute checkpoint juga kalau setiap ada checkpoint yang tidak trace, tidak terlewat, dia Kita hit ya. akan ada ikonnya berbeda sendiri, Pak. Oke. Iya. Gimana sobat TV? Sobat Isigo TV ini kayaknya nih pembahasan di GPS itu bukan sekedar matiin mesin dari jauh, itu mah kuno ya. Udah Bukan kuno. kuno, masih kepake. Cuma istilahnya itu bagian standar lah ya. Sorry bukan kuno ya. Satu kendaraan gitu. Ya makanya itu Standar. dari segi apa ya pengembangan, dari Oke. segi inovasi, Produktivitas ya. Isigo Ya. selalu berusaha untuk yang terdepan. Oke. Jadi makanya dengan sistem yang terdahulu yang begitu sederhana sekarang udah bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, kayak gitu seperti itu. Jadi setidaknya ini jadi informasi bahwa nanti customer dan calon customer kita itu nggak perlu khawatir. Oh siap, Gitu. siap. Nah ngomong-ngomong kita dari tadi bicara soal fitur itu bisa dari Android nggak? Ada Bang dong. Rifan, bisa nggak dari Android nih? Bisa Pak. Saya soalnya nggak bisa beli iPhone, saya baru pakai Android. Itu ada aplikasi di Ada. Android. Namanya Isigo VTS. VTS, jadi bisa di Android ya. Bisa Pak. Itu fiturnya bisa apa aja kalau dari Android itu? Dari Android itu bisa real time, Bisa real time monitoring. ya bisa input DO juga bisa. Bisa yang betul juga. Iya. Mantap. Jadi nggak harus di dalam Di dalam kantor ya. Iya, betul. Ini lagi di kereta nih, ya kan? Lagi waduh ada DO masuk dari customer, itu bisa ya? Iya. Selama koneksi Internet. lancar. Oke, sobat Isigo TV ini menarik kan beberapa feedback yang disampaikan oleh rekan-rekan support Isigo GPS. Dan saya yakin masih banyak nih pengalaman-pengalaman Masih banyak, menarik masih lainnya nih. Ini masih tahap awal ya. Nanti kita kuliti lagi nih di sesi berikutnya. Kira-kira pengalaman menarik apa sih yang mereka temui ketika melakukan training? Apakah benar ada salam tempel, ya kan? Atau ya ada cinta lokasi gitu ya kan? Ada cita lokasi. Itu agak ngeri, Pak. Waduh. Oh kita cinta pada fiturnya Om Ardi. Oke, jadi kalau dari kawan Om ada yang mau disampaikan nggak nih terkait Banyak sih kalau aktivitas? di sini sih kayaknya nggak cukup, Pak. Oh Sudah nggak cukup ya? banyak fitur-fitur. Banyak banget yang mau diceritakan ya. Iya. Kita bagi lagi di sesi berikutnya ya. Oke, sahabat Isigo TV.
Demikian perbincangan kita kali ini dengan tim support dari Isigo yang cukup menarik ya. Mudah-mudahan fitur-fitur yang tadi sudah dijelaskan itu sesuai dengan kebutuhan dari Sobat Isigo TV semuanya. Jika butuh data dari device GPS, hubungi Isigo GPS karena kami tidak menjual alat, kami berikan solusi. Oke, Sobat Isigo TV, demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap semua yang sudah kita bincangkan ini dapat memberikan manfaat ya untuk pengguna GPS yang ada di Indonesia khususnya. Dan mohon dukungannya, jangan lupa untuk Isigo TV channel kami ini agar bisa lebih produktif lagi dalam memberikan konten-konten bermanfaat. Silakan untuk di like, komen, share, dan subscribe. Oke, salam satu koordinat. Sampai jumpa.